menjelaskan hari ini agendanya apa datang ke PN Selatan yang memang kita sudah tahu sudah putus hari Ya. ini. Baik, terima kasih teman-teman media. Hari ini kami datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan salinan putusan. Sebagaimana kita ketahui bersama, kemarin tanggal 13 September 2023 hari Rabu, melalui e-court kita sudah mendapatkan amar putusan dari majelis hakim yang menyidangkan perkara gugatan perceraian antara Ari Wibowo dan Inga Nugrah. Nah, di dalam amar putusan itu sudah menyebutkan bahwa gugatan dari penggugat, yaitu pihak kami, dikabulkan oleh majelis hakim. Jadi kurang lebih ada 3 poin ya. Itu tadi yang pertama. Poin kedua adalah hak asuh dari anak Marco dan Kenzo itu diserahkan atau diberikan kepada penggugat, yaitu Mas Ari Wibowo dari kami, dengan catatan tetap memberikan kesempatan kepada Ibu Inge Anugrah untuk bertemu dengan anak-anak dan dengan seizin oleh baik kami Ari Wibowo. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada namanya di dalam persidangan itu gugatan rekompensi. Nah, di situ hakim menyebutkan bahwa gugatan rekompensi dari Inge Anugrah itu tidak dikabulkan. Gitu. Gitu. Jadi kembali ke tadi, keperluan kami ke pengadilan adalah untuk memohon kepada pengadilan untuk mengeluarkan salinan putusan. Kalau Mas Ari sendiri gimana tanggapannya dari hasil putusan mengabulkan semua gugatan? Ya, tentunya berterima kasih karena berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, saksi mata, akhirnya permintaan dari pihak kita tuh semua dikabulkan secara utuh. Ya mudah-mudahan dari sini ke depannya ya berusaha untuk menjadi single parent yang baik. Tetap kita co-parenting dari aku bersama Inge, co-parenting anak-anak, tapi ya dari atap yang berbeda tentunya pastinya. Gitu. Tapi akan membatasi nggak Mas untuk Mbak Inge ketemu sama anak-anak atau ada jadwalnya mungkin? Dari awal tidak pernah membatasi, sampai kapanpun tidak akan membatasi. Anak-anak saya itu bukan anak kecil lagi, mereka udah SMA kelas 1 dan SMP kelas 3. Jadi seandainya saya mau jahat sekalipun mau membatasi, nggak mungkin gitu. Dia bisa naik taksi ketemu kapan aja dia mau, dan memang saya tidak mau membatasi juga gitu. Jadi bagaimanapun juga itu tetap ibu dari anak-anak saya, sampai kapanpun mereka tetap bebas bertemu kapanpun mereka mau. Tapi memang ada syarat-syaratnya Mas Ari ya. Mungkin bisa dibilang syarat-syaratnya Apa? harus ada syarat-syaratnya ya. Syaratnya apa ya? kayak misalnya nggak bisa ganggu sekolah ketika Oh iya dong, kan tetap pendidikan nomor 1 dong. Iyalah, pasti pendidikan tetap nomor 1, dan itu tentunya saya walaupun pegang hak asuh penuh, tetap saya untuk segala sesuatu saya tetap akan merundingkan bersama dengan Inge, ya kan. Tapi ya saya tentunya senanglah dengan keputusan pengadilan ini. kalau Ada anak-anak udah tahu banget, diajak jalan keluar kota atau keluar negeri mungkin ada izin juga. Silahkan aja. Dari awal itu nggak tanpa tulisan dari hakim pun, itu dari awal sudah dibicarakan bebas, mau diajak keluar negeri, mau diajak keluar kota, mau diajak nginep pas weekend, silahkan aja selama tidak mengganggu pendidikan mereka gitu. Anak-anak udah tahu Ari soal sendiri gimana? keputusan ini nggak sih Mas? Anak-anak Dan sudah respon- tahu respon ya, mereka, dan Mas? dari awal juga mereka mendoakan supaya hasilnya seperti ini gitu. Iya. Tapi mungkin komunikasi dengan Mbak Inge dan anak-anak seperti apa? Lancar, komunikasi dengan anak-anak juga lancar. Kesiapan Mas Ari sendiri sebagai seorang single parent terhadap Ya asuh ini anak-anaknya seperti apa? ya tentunya ini sesuatu yang pengalaman yang baru buat saya, belum pernah saya alami sebelumnya. Makanya tetap mohon doanya supaya bisa menjadi single parent yang baik, yang bertanggung jawab untuk anak-anak, dan itu tetap menjaga co-parenting juga. Pasca cerai ini mungkin ada pertimbangan rencana hakim- apa sih dari Mas Pertimbangan Ari? hakim
menaruh hak asuh ke Mas Ari sendiri ada nggak sih, tahu nggak sih apa aja gitu pertimbangannya? Kalau pertimbangan kita belum tahu karena ini kan karena putusan itu diupload secara e-court, artinya kita bisa tahu pertimbangan-pertimbangan poin demi poin hakim kan dari salinan putusan yang sekarang sedang kita mau mohonkan. Tapi yang jelas pertimbangan makanya hak asuh anak dijatuhkan kepada Mas Ari dan gugatan kita itu dikabulkan seluruhnya, tentu rumusnya kan pasti karena pengujian fakta di persidangan. Artinya yang kita sampaikan, apa yang kita dalilkan, ya berarti terbukti ya. Makanya hakim mengabulkan seluruhnya. Dan sebaliknya, segala tuduhan-tuduhan miring atau berita-berita miring yang ditujukan kepada Mas Ari Wibowo, dengan adanya putusan ini berarti kita bisa bilang telah terbantahkan. Yang terbukti apa aja? Misalnya, Bener nggak sih, boleh dijelasin orang di ketiga itu yang pernah yang salah satu bukti yang Mas Ari ajukan juga dan akhirnya mendapat hukumannya. Jadi gini, soal pembuktian sebenarnya kembali lagi sidang ini kan sidangnya tertutup. Ya. Kita harus hormati marwah pengadilan, khususnya majelis hakim lah yang memeriksa perkara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau bicara bukti, memang dari awal di dalam gugatan kami, setelah kami melakukan perubahan gugatan, di situ kan kami sampaikan adanya pihak ketiga yang menjadi penyebab percekcokan di dalam rumah tangga. Nah, sekarang atau kemarin 13 September itu hakim memutuskan bahwa mengabulkan gugatan penggugat, gitu ya. Jadi ya tinggal kami serahkan kepada masyarakat saja untuk menilai itu. Jadi di dalam gugatan kami mendalilkan adanya pihak ketiga, dan kemarin hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat itu dikabulkan untuk seluruhnya. Jadi dasarnya dari itu ya. Ya, setelah sudah memberikan semua bukti dan saksi. Betul, dalil-dalil itu juga tentunya kita harus buktikan di persidangan. Berarti itu yang membuatkan Mas Ari akhirnya memiliki hak asuh penuh. Iya. Karena dari pihak sana yang memiliki orang ketiga. Ya, karena gugatan kami yang dikabulkan oleh majelis. Begitu aja. Nah, gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi masalah bagaimana pembuktiannya itu siapa? Enggak, kami sampai sekarang nggak akan mau masuk ke situ karena sidangnya tertutup. Oke, Mas Ari, tadi Mas Ari bilang ini doanya anak-anak karena anak-anak menginginkan. Apakah anak-anak memang menyaksikan orang ketiga untuk mamanya atau ibunya? Sudah menyaksikan kan dia. Gini, jadi pada dasarnya sebetulnya dari awal perceraian ini sudah dibicarakan secara matang sebelum media tahu, sebelum pers diberitahu. Itu sudah dibicarakan secara matang baik oleh saya, Inge, anak-anak, keluarga dari Inge. Jadi sebetulnya ketika di awal-awal ada berita, Inge kaget, kok tahu-tahu tahu-tahu diceraikan gitu ya kan. Ya itu semua hanya permainan drama, karena sebetulnya dari awal sudah dibicarakan secara matang, anak-anak pun sudah tahu, keluarga Inge pun sudah tahu, dan ya bahkan memang sudah mengakui. Anak-anak lebih dekat ke Mas Ari atau Dekat kedua-duanya. Tapi lebih dominan ke Mas Ari. Apakah Saya nggak bisa bilang. Ya, itu bukan kalau saya ngomong, aduh, ntar dibilang nyombong lah, dibilang kok berusaha memecah belah atau tapi yang pasti gini lah, perceraian ini bukan sesuatu yang tidak ada yang menang dalam sebuah perceraian, ya kan? Udah pasti ini adalah kegagalan dari kedua orang tuanya. Saya tidak bilang 100% salah satu pihak yang salah, tidak. Pasti yang namanya perceraian ini sudah pasti yang namanya sebuah keluarga, suami istri pasti sudah mencoba untuk memperbaiki, tetapi mungkin memang sudah mentok, sudah tidak bisa lagi. Anak-anak pun sudah mengetahui semua kejadiannya, mereka pun sudah menyetujui perceraian ini. Jadi kalau dibilang anak-anak menjadi korban atau apa,
mereka sudah ini kok, mereka sudah tahu dan mereka sudah memilih juga Berarti gitu, anak-anak mau sudah ikut siap. siapa. Maksudnya anak-anak sudah siap mungkin mental dan Sudah pikiran. sangat siap ya. Bahkan kemarin saya kasih tahu mereka, kalian udah tahu nggak hasilnya? Udah tahu. Terus gimana? Apa ada yang mau diomongin nggak? Nggak sih, Dedi, mau balik main game. jadi ya, berarti sudah jadi santai menerima aja ya. sebetulnya, mereka santai ya. Tapi anak-anak sendiri yang memilih untuk tinggal bareng Mas Ari atau gimana sih Mas? Anak-anak yang memilih ya. Oh, anak-anak memilih. Anak-anak yang memilih untuk ikut dengan saya, Sempat bertanya alasannya Mas Ari? mereka sudah tahu alasannya. Ya, semua sebetulnya dari awal semuanya itu sudah sangat jelas gitu, dan bahkan Inge pun sudah mengakui semuanya. Cuman mungkin ketemu dengan tim pengacara ini, mungkin ini cuman ini aja ya, saya punya bayangan aja gitu. Bisa jadi tolong jangan akui, bantah semuanya. Akhirnya berubahlah semuanya gitu menjadi sebuah kebohongan besar. Dan di situ kan anak-anak juga ngelihat gitu, loh kok mama berubah gitu, kok dari awal ngomong begini kok jadi begitu. Jadi ya semakin sadarlah mereka sendiri. Jadi ya sangat disayangkan. Tapi anak-anak sendiri tetap menyayangi mamanya meskipun Iya, saya selalu bilang apapun juga yang terjadi, ini adalah kesalahan kami, kedua orang tuanya, bukan kesalahan anak-anak sama sekali. Perceraian ini bukan karena mereka, karena seringkali mental anak-anak juga kalau orang tuanya bercerai dan mereka tidak tahu apa sebabnya, seringkali mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Kita salah apa, Dedi, Mami gitu, sampai kalian bercerai gitu. Jadi makanya dari awal tuh sebetulnya sudah jelaskan sebab perceraiannya apa, dan ya itu Inge sendiri sebetulnya dari awal sudah mengakui Anak-anak semuanya. tidak membenci maminya seperti tadi Mas Ari bilang dia Kecewa maminya iya, membenci tidak. Karena ya kita berdua juga kasih tahu kita manusia nggak ada yang sempurna. Baik saya maupun Inge nggak ada yang sempurna gitu ya. Dua-duanya nggak luput dari kesalahan. Cuma kalau yang untuk urusan yang ini ya mereka menyayangkan ini terjadi, tetapi mereka bisa move on kok. Tinggal sekarang orang tuanya bisa move on apa enggak, media bisa move on apa enggak, netizen bisa move on apa enggak gitu. Karena anak-anakku udah move on. Mungkin untuk kesepakatan ketemu sama kesepakatan untuk ketemunya bagian harinya ada Apa? Bagian anak waktu kamu bagian dengan waktunya Mas. mamanya atau Bebas dibebaskan. kapanpun, mau ketemu kapanpun, tidak ada waktu khusus, selama tidak mengganggu sekolah, bebas mau ketemu anytime. Intinya Mas Ari tidak akan pernah membatas-batasin, karena Mas Ari tahulah dan kita pun tahulah sadar bahwa ini kan ibu kandung ya, nggak mungkin ada pembatasan. Mas Ari tadi bilang tinggal orang tuanya atau papinya yang belum move on. Masih Siapa? ada Oh, rasa- enggak. Ada Kita udah papinya siapa? dirimu. Oh enggak, media. Oh, Media oke. move on, Berarti Mas Ari udah media siap. netizen. Oh, Kalau oke. anak-anak udah move on, kita kan harus move on juga gitu. Atau mungkin untuk agenda hari ini hanya Mas Ari saja atau dengan Mbak Inge juga? Kenapa? Oh hanya kita Agenda saja, hari ini. hanya Apa? kita saja. Agenda hari ini ke pengadilan hanya kita Akhirnya saja. iya. Tapi lega nggak sih akhirnya udah diputus cerai gitu dengan melewati berbagai proses? Begini, selama ini? yang seperti yang tadi saya bilang ya, tidak ada yang menang di dalam sebuah perceraian, ya kan? Tapi kalau lega, iya. Saya lega karena selama 5 bulan kebelakangan ini saya dipojokkan terus, saya dihujat, saya ya banyak kebohongan lah yang diberitakan tentang saya, dan ya akhirnya semua ini terbukti tidak benar gitu, bukan oleh kata-kata pihak saya maupun dari Inge, tetapi oleh hakim Lalu yang kita netral berdasarkan bukti, berdasarkan saksi, dan itu yang penting, dan itu sebabnya kenapa saya juga memilih untuk diam. Berarti sempat kena mental ya Mas Ari? Dari Sempat komentar awal-awal pas saat pemberitaan miring itu keluar, tuduhan-tuduhan saya tidak menafkahi lah segala macem. Wah, itu saya sampai shock berat, sampai klarifikasi, ya kan, kita sampai melakukan press conference, konferensi pers, tapi ternyata kata-kata kita pun
masih Better. dipelintir lagi gitu, ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuin supaya bisa menjadi berita, bisa goreng-goreng lah, digoreng-goreng oleh media gitu. Jadi apa yang kita omongin 50%nya lagi tuh bumbu-bumbu dari ya orang-orang tidak bertanggung jawab lah, ya kan? Jadi di situ saya menyadari bahwa ternyata dari pihak sana tidak bisa main cantik. Dari pihak sana menghalalkan segala cara untuk mau menang dengan kebohongan, dengan fitnahan, dan itu bisa selesai. Saya lega karena capek dengan semua fitnahan yang beredar di luar sana, hujatan oleh netizen segala macem, dan ternyata ya terbukti itu semua tidak benar. Mungkin rencana terdekat apa sih Mas setelah putusan perceraian ini? Kenapa? Rencana terdekat nih setelah 5 bulan kemarin menghadapi hal-hal yang berat, Ya. rekannya mungkin akan melakukan apa? Ya saya sekarang kalau Inge kan kita lihat dia sudah sibuk berkarir, ya kan? Ya saya doakan yang terbaik untuk Inge. Semoga kedepannya semakin sukses lagi. Bukan sukses oleh keviralan yang negatif seperti ini, tapi karena hasil karya yang positif, ya kan? Dan semoga ya tidak menjatuhkan, tidak sambil menjatuhkan pihak-pihak lain. Mudah-mudahan bisa move on, mudah-mudahan urusan pengadilan selesai di sini, tidak diperpanjang lagi karena kasihan anak-anak, ya kan? Walaupun mereka sudah bisa terima, tapi kan tetap aja selama masih di cover terus oleh media segala macam. Kemarin kan juga Inge sempat bicara, Kenzo bohong, ya kan? Itu sama sekali tidak benar. Anak saya tidak pernah berbohong. Apa yang dia katakan itu adalah fakta. Dia pun tahu itu, dan ya Kenzo pun menyayangkan mamanya harus bicara seperti itu, berbohong tentang apa yang dikatakan Kenzo gitu, karena sebetulnya ya Kenzo sendiri menyayangkan hal itu. Sampai Kenzo akhirnya dibully netizen juga gitu ya, dibilang anak durhaka lah segala macam, dan itu saya tidak bisa terima. Jadi mudah-mudahan Inge lebih bijaksana dalam perkataannya, dan ya dari sini ke depan semoga kita sama-sama bisa move on, ya kan? Kalau saya fokusnya ke pendidikan anak-anak, karena mereka memilih untuk ikut saya, berarti kan itu tanggung jawab saya lebih besar. Ya mudah-mudahan ke depan semua bisa lebih baik. Oke, Mas Ari, kedatangan Mama dari Jerman memang. Mama dari Jerman? Iya. Nggak ada hubungan sama ini, nggak ada hubungan dengan ini. Kebetulan memang dia sudah karena pandemi kan, dia juga lama sudah nggak ke Indonesia. Biasanya kita yang ke Jerman satu-satu, kita ke sana. Kadang-kadang Ira pergi sendiri, kadang-kadang saya pergi sendiri. Tahun lalu kan saya yang ke sana, tapi kali ini dia bisa merayakan ulang tahun ke-77-nya bersama anak cucu lengkap, semua satu meja, dan ya itu membuat dia sangat senang. Ini menjadi kado juga buat dia karena Ya. dia tahu kesalahan rumah tangga. Ya dibilang kado ya nggak tahu ya, tapi ya pasti senang lah, ini sudah di masa lalu gitu urusan pengadilan ini gitu, dan sudah bisa dibuktikan semuanya. Tapi untuk harta gonogini itu nggak ada ya Mas Ari ya? Karena memang kita ada perjanjian kita nikah ya, jadi memang tidak ada. Saat ini Mas Ari menjalani hidup masih langsung mencari lagi atau bagaimana? Atau punya planning Atau punya apa? planning gitu? Enggak. Balik Saya pensiun atau fokus gimana? ke anak-anak. Saya tahu walaupun mereka di luar bilangnya kita baik-baik aja kok, jadi nggak ada masalah, tapi nggak mungkin lah, ini buat saya aja berat kok, apalagi buat anak-anak. Ya doakan aja yang terbaik untuk kita semua, termasuk buat Inge juga. Kalaupun ingin ada lagi pasangan, inginnya mencari yang seperti apa, atau mungkin harus mengerti dengan anak-anak, dekat dengan anak-anak? Udah pasti harus seizin anak-anak, udah pasti harus cocok dengan anak-anak, dan diterima oleh anak-anak. Kalau enggak ya buat apa? Planning kedepannya mungkin apa sih Mas Ari? Planning ke depan? Mau liburan gitu sama anak-anak gitu. Mungkin Desember ya, tapi kalau sekarang saya mesti kembali bekerja karena anak saya
si Kenzo udah kelas 1 SMA, dia bilang dia pengen kuliahnya mau di luar negeri. Jadi ya saya harus bekerja lagi untuk supaya bisa memastikan dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya kita sebagai orang tua kan hanya bisa mensupport aja, ya kan. Ya mudah-mudahan itu yang terbaik buat anak. Berarti tuduhan Mbak Inge yang kemarin itu berarti nggak benar ya Mas? Terbantahkanlah dengan adanya putusan ini. Kalau gugatan kita dikabulkan untuk seluruhnya. Terbantahkan. Kalau dari pihak sana nanti masih ada kekurangan atau tidak setuju, berarti ada langkah apa? Ya memang setelah putusan kan secara aturan itu kan diberikan waktu 14 hari. Iya. 14 hari itu sudah terhitung kemarin per hari inilah. 14 hari ke depan untuk menyatakan sikap apakah dia menerima atau dia menolak. Konsekuensinya kalau dia terima adalah putusan ini menjadi inkrah atau berkekuatan hukum tetap statusnya. Kalau dia menolak, dia akan mengajukan banding. Sudah ada Sejauh ini siap, kita belum dapat informasi apa, tapi ya kalau langkah ya kalau memang diajukan banding ya tentu kita akan itu kan memang langsung serta merta naik kan. Nah, artinya kita harus lawan dengan kontra. Nah, mereka akan mengajukan memori banding, kita akan mengajukan kontra memori banding. sudah siap ya. Yang jelas dari kami menerima putusan ini dan kami tidak akan mengajukan upaya hukum banding. Itu dari pihak penggugat ya. Nanti kita tunggu 14 hari dari pihak penggugat. Mbak Inge sendiri gimana Mas Arif? Komunikasi dengan Mbak Inge? Saat ini saya tidak terlalu ada komunikasi dengan Inge karena kita kan masih ada di kubu yang berlawanan, ya kan, karena takut juga segala informasi apa yang dia coba, ya gini loh, udah ketahuan dari pihak sana nggak bisa main cantik, ya kan, nggak bisa menjalankan dengan terhormat menurut saya, ya. Jadi saya juga harus hati-hati dalam berucap segala macam, jangan sampai itu nanti digunakan untuk ngelawan kita lagi, jadi bumerang buat kita gitu. Kalau dari kita sih ya kita sudah menerima keputusan ini dan kita puas dengan keputusan ini. Ya mudah-mudahan dari pihak Inge juga puas, karena kalau diperpanjang lagi ya bagi saya kasihan anak-anak aja gitu. Saya pun ingin move on. Saya ngeliat Inge pun juga udah move on kok, dia udah sibuk sendiri dengan dunianya. Ya sudah, buat apa lagi sih dilanjutkan. Ini kan Kenzo sendiri kan udah ngeliat maksudnya perlakuan ibunya kan, maksudnya respon dari ibunya. Nah Mas Ari sendiri kayak pesan juga nggak sih ke anak-anak untuk berhati-hati lagi nanti sama mama atau gimana sih Mas? Saya tidak mau terlalu, karena kalau saya ngomong seperti itu, kamu hati-hati sama mama atau apa, nanti kesannya nggak baik juga, ya kan, kesannya saya membuat dia tidak percaya sama mamanya atau apa. Jadi saya biarkan aja dia yang menilai sendiri. Dia sudah cukup dewasa untuk anak usia 15 tahun, Kenzo sangat dewasa, Marco pun juga begitu, dan ya mereka sudah menentukan pilihannya kok, jadi udah aman sebetulnya. Oke. Thank you.